Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan fotografi dan juga videografi. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Biar ya, ketika kita memberikan racun yang sangat racun, kalian nggak ketinggalan, nggak keburu barangnya goib. Dan kali ini, gue kedatangan sebuah produk yang sangat menarik. Ini adalah mau jatuh tadi ya. Ini adalah lighting dengan brand Wilight. Jadi ini adalah Wilight Sprite 20. Buat yang nggak tahu, Wilight itu kalau nggak salah dia turunan dari brand Viltrox. Dan ini khusus untuk lightingnya. Kita juga udah bahas beberapa lighting Wilight dan so far kita cukup puas, termasuk yang lighting tube-nya yang gue sering banget pakai buat di setup video dan gue pernah pakai juga buat sambil nyervis mobil gue karena dia ada magnetnya, bisa di kap mobil gitu, tek, dan gue sambil lihat-lihat mesinnya gitu kan. Jadi multi purpose banget gitu kan, walaupun ya utamanya adalah sebagai lighting video. Nah, kali ini gue kedatangan Wilight lagi yang menurut gue ini sangat menarik karena dia memberikan opsi yang low budget lagi dengan fitur yang dijanjikan itu menurut gue keren banget. Oke, jadi di sini ada beberapa spesifikasi yang mungkin nggak akan gue bacain ke kalian juga gitu karena di sini ada panjang banget, agak buang-buang waktu. Tapi di sini gue langsung lihat dia memiliki power output untuk penggunaan kecahayanya. Dia menggunakan power 30 watt, which is berarti harusnya cukup besar juga untuk sebuah lighting panel gitu kan. Nanti kita lihat dia strong apa. Kita langsung buka aja. Memang packagingnya sangat straight to the point, tapi balik lagi kalau kita membahas tentang sebuah produk yang low budget, kita lihat bagaimana dia mengerjakan tugasnya. Mantap atau enggak. Nah, di sini gue juga cukup suka, jadi dia langsung mendapatkan sebuah power adapter. Ini mengingatkan gue, dulu itu gue banyak banget nyari lighting dari brand Yongnuo gitu kan. Dan brand Yongnuo itu dulu cukup, bisa gue bilang salah satu brand terbesar untuk lighting low budget, cuman cara jualannya tuh agak membingungkan karena kita beli unit lampunya itu belum bisa dipakai. Kita harus beli adapter lagi terpisah atau beli baterai NPF. Dan di sini dia udah dapet adapter sendiri gitu. Jadi kita udah bisa langsung pakai kalaupun kita nggak punya baterai NPF. Jadi ini cukup menarik. Dari segi harga juga dia oke banget menurut gue ya untuk LED panel RGB sebesar ini. Dia dijual seharga Rp990.000. Silahkan cek linknya yang ada di deskripsi. Walaupun pas video ini dibuat, barangnya udah goib, jadi ditunggu restock lagi. Tapi kalau nggak salah ada juga yang versi di kombonya, jadi dapat 2 dan dapat light stand juga kalau nggak salah. Dan itu masih ready stock. Silahkan kalian buru-buru kalau misalkan nggak mau ketinggalan gitu kan, kalau mau cepet-cepet dapat. Tapi ya itu, kita lihat di sini dapat apa lagi. Oh iya, soal harga juga cukup menarik karena gue ngecek produk ini di B&H Photo di mana MSRP dia di luar itu $110 dan harga dia di Indonesia itu Rp990.000 dan kalian tahu itu tidak par to par gitu kan. Jadi ya ada kemungkinan harganya bisa naik suatu saat nanti, jadi buru-buru kalau misalkan kalian masih dapat kesempatan. Oke, ini kita dapat ininya juga adapter buat ke light stand gitu ya, biar dia bisa dinengok-nengokin gitu kalau misalkan kita pengen ngatur lightingnya sesuai dengan kebutuhan kita. Memang bukan yang build quality-nya metal dan segala macam, tapi ini harusnya cukup. Nanti kita tes apakah dia cukup kuat atau enggak kalau posisinya agak nunduk gitu kan. Lalu di sini ada buku manual juga. Yang desainnya ini dia jadi gede banget gini ya bacanya ya. Ya. Ini ada dari bahasa China-nya dan juga bahasa... Oh, ini banyak bahasa deh. Buat kalian yang baru mulai mungkin bisa terbantu dengan buku manual ini. Dan ini unit lighting-nya sendiri. Dia masih di dalam plastik. Tipis juga loh. Nah, ada silica gel di situ dan ini unit lighting-nya. Tipis juga, kalian lihat dari sampingnya. Kelihatan nggak sekarang? Dari samping lumayan tipis gitu. Walaupun memang sekarang itu udah lumayan ngetren lighting yang punya baterai internal gitu kan. Tapi itu utamanya untuk lighting yang compact. Memang panel yang besar sih rata-rata masih pakai baterai luar dan ini memungkinkan dia untuk membuat build-nya cukup kecil gitu. Lalu yang gue lihat di sini dia memiliki sirkulasi udara juga ya. Dia punya ventilasi gitu sehingga kalau misalkan nanti dipakai cukup lama harusnya tidak ada masalah overheating karena dia punya nih
fin gitu ya untuk sirkulasi udaranya. Cukup oke. Di sisi bawahnya dia ada quarter mount buat kita langsung ke tripod atau ke light stand atau mau dipakein adapter dulu juga bisa. Dan posisinya di bawah sana. Lalu ya ini kalian bisa lihat ada 2 tempat baterai NPF. Di sini gue nanti akan praktekinnya pakai baterai NPF aja biar gampang dan simple gitu kan. Dan ya kalau misalkan kalian mau pakai adapter, dia dicoloknya ke posisi tengah sini. Gitu. Jadi ya itu, kalian kalau beli udah langsung dapat adapter dan kalian bisa langsung pakai. Ini udah oke banget. Dan sekarang, ada satu barang lagi. Jadi kita dapat remote juga dengan Rp990.000. Kita dapat lighting RGB dengan ukuran ini dan dapat remote juga. Gua agak bingung ya, maksudnya kalau kita ngomongin teknologi sekarang kan kayaknya threshold harganya tuh harga standarnya makin tinggi ya. Kayak HP dulu mungkin HP 7 jutaan udah flagship banget. Sekarang 7 jutaan itu kelas mid range gitu kan untuk HP. Sedangkan lighting ini kok dari dulu gua baru main dan sekarang sekarang harganya lebih compelling gitu daripada dulu gua main. Dulu gua harus beli kayak lighting yang Nuo, mungkin kalau udah RGB bisa sekitar 900.000 atau 1,2 juta dan itu belum sama adapter dan baterai gitu. Sehingga ya harus beli adapter atau baterainya terpisah. Sedangkan di sini dengan Rp990.000 udah dapet yang RGB, dapet remote dan dapet adapter langsung gitu, nggak perlu beli secara terpisah. Karena dulu kalau beli terpisah, adapter ini juga harganya macem-macem ya. Bisa dari 150.000 sampai 300.000-an itu ada gitu. Nah ini dia ada silika gel juga karena tadi bunyi ya. Cuman gua mungkin tidak akan pakai karena kita tidak ada baterainya juga. Ada di remote AC, males mindahinnya. Karena dia harusnya itu udah bisa connect ke smartphone. Karena terakhir kita ngetes yang si tube-nya, lighting tube-nya yang itu juga keren banget. Kalau kalian belum lihat silahkan lihat reviewnya di sana. Itu bisa dikendaliin via smartphone juga gitu. Jadi bakal sangat menarik. Ini sebenarnya desainnya ngingetin gue sama dulu lighting kita ya, YN300 Mark II Air yang meledak ya. Meledak emang itu ya. Nah, yaitu yang Nuo YN300. Nah ini gue rasa akan lebih oke dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan semoga tidak kejadian yang sama gitu dengan yang Nuo itu ya. Nah kita pasang dulu baterainya. Oke. Menggunakan 2 buah baterai NPF dan kita nyalain. We light, dia booting dulu. Langsung pamer banget warna merah ya. Nggak warna putih dulu gitu ya. Kita lihat di sini pengaturannya cukup simpel ya. Dia ada tombol set. Sekarang boleh dilihat ada tombol set. Lalu ada tombol ini juga nih. Knop sekaligus tombol gitu kan. Lalu ini kayaknya buat gonta-ganti pilihannya. Oh ini ada pilihan scene. Apa ini? Oh dia ada animasi juga. Panel dengan animasi dengan maksudnya dalam package panel yang low budget. Ini baru banget sih. Pasti ini ada listnya nih. Ini animasi apa pasti ada listnya di buku manual ya. Tapi kita akan abaikan dulu. Oh paling standar ya. Polisi. Dia kuat juga ya. Lumayan loh. Oke, ini buat ganti mode pakai tombol set dan ini di 100% langsung. Kita juga bisa pilih color temperature. Gue ngadepin ke sono biar lebih jelas. Ini dikit. Ini kita di 8500 Kelvin. Kita turunin biar dia lebih warm. Ya, dia menghasilkan cahaya yang cukup warm. Kelihatan kan sekarang di situ? Harusnya sih sangat kelihatan ya. Ini di 2500 Kelvin. Lalu standarnya orang biasa kalau bikin video itu di sekitar 6400 atau 5600 ya. Nah, mungkin 5600 Kelvin gitu. Kalau nggak salah itu angka daylight deh kayaknya. Tapi ya itu. Gokil banget. Nih sekarang di intensitas 100% warna putih. Kita lihat dia seterang apa. Wah, di depan udah nggak bisa ditonton ya. Ya, lumayan kuat gitu kan, tapi ini 100% dan ya kita akan jarang menggunakannya di 100% karena ini kuat banget. Kecuali kalau kalian mungkin buat tembak background gitu dengan lampu warnanya yang kita akan coba juga. Oke,
Ya, kalian bisa lihat ya, adapternya cukup kuat menopang dia di posisi miring, padahal dia bawa 2 baterai NPF, walaupun mungkin kalau kita giniin, ya dia tidak terlihat terlalu sturdy gitu kan, tapi ini ya karena build keseluruhannya juga, cuman tetap ini kuat gitu, dia bisa menopang banget. Lalu kita tes kalau dia jadi lampu background kita. Mungkin taruh sini. Ini kita matiin dulu si aputur. Dan kita nyalain. Oke, ini warna hue saturation dan ini warna merah. Oh my god. Terang. Dengan harga Rp990.000. Kayaknya buat kita pengadaan beberapa buah lampu ini kayaknya oke ya. Kalau nggak goib gitu kan. Karena ini terang banget. Oh ya. Dia harusnya bisa dikontrol lewat HP. Kita akan coba menggunakan aplikasi WeLight. Jadi aplikasi straight to the point namanya WeLight, dan gue baru buka aplikasinya, kenapa dia sudah pindah warna gitu. Gokil. Kita gini. Belakangnya kelihatan kah? Biar kita pamerin betapa responsifnya. Hijau, merah, ungu. Kayak kita kalau lagi setup terus, bosen ya ungu, kita biru cepet banget. Dan kalian bisa lihat ya, tadi di posisi ungu lampu yang di sini kalah semua ya, sisa hotspotnya doang gitu. Jadi dia terang banget. Walaupun kalau dilihat mata ya gitu, kalau dari samping masih kelihatan individual LED-nya gitu. Tapi dengan hasil di video sebagus itu, karena gue bisa lihat ya di situ ada layar preview gitu. Dengan hasil di video sebagus itu, seterang itu, menurut gue oke banget. Atau kita bikin dia jadi kicker light. OMG. Untuk kicker light sih sebenarnya nggak perlu sekuat itu ya. Ini gue pakai, wah 1%-nya aja. Ini 5% udah lumayan terang gitu ya. Walaupun sorry kalau misalkan agak bias karena ini langsung ngadep lensa banget dan lensanya belum sempet kita lap, jadi nggak tahu hasilnya gimana, tapi oke banget gitu. Dan yang gua salut sih tetap karena dia buat background kuat banget gitu. Walaupun memang sebelumnya kita pakai aputur ya, Amaran P60C, tapi tidak comparable karena si aputur Amaran, ya kalau kalian mau lihat reviewnya ada di sana, tapi dia harganya 5 jutaan lebih, bahkan kayaknya masuk Indonesia, dan si ini Rp900.000. Untuk yang tadi gue bilang, gue jadi kayaknya nih untuk pengadaan tuh gokil men, kuat banget. Oke, itu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa meracuni teman-teman semua gitu kan. Dan semoga kalian dapat kesempatan buat yang udah keracunan banget, semoga masih dapat stoknya gitu kan. Atau ya kalau nggak harus agak menunggu sampai barangnya restock. Tapi menurut gue ini untuk para toko gitu ya, merestock barang ini menurut gue akan jadi pilihan yang tepat. Karena ini bener-bener worth it banget. Di harga Rp990.000, gue nggak tahu lawan dia itu apa. Ini keren banget. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Dan apalagi biasanya, kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera 1 ada Al, di belakang kamera 2 ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.